Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Kalau sekarang mungkin selamat pagi buat adik-adik di mata pelajaran sejarah peminatan kelas 10 IPS 1 sampai IPS 5. Sebelum kita mengawali pembelajaran, tentu mari kita terlebih dahulu mengucapkan basmalah atau berdoa sebelum belajar. Dan di video awal tadi saya kira itu sebagai bentuk pengenalan, barangkali adik-adik belum pernah masuk ke SMA 1. Sombong amat. Nah, mungkin di video awal tadi bisa sedikitnya menggambarkan apa saja yang ada di dalam sekolah SMA Negeri 1 Kuningan. Baik, untuk di pertemuan sekarang, pertemuan pertama, kita akan membahas materi awal kesejarahan, tepatnya materi mengenai manusia dan sejarah. Di tayangan, adik-adik bisa lihat ada slide The Book of Secret, materi awal kesejarahan. Jadi kita akan lihat di buku ini apa sih yang kemudian akan kita bahaskan begitu. Nah, kemudian yang akan kita bahas dalam pertemuan sekarang itu saya merangkumnya menjadi 3 bagian. Jadi dalam tayangan ini mudah-mudahan nanti adik-adik diharapkan bisa memahami 3 hal saja. Pertama, adik-adik mampu memahami pengertian sejarah. Kemudian yang kedua, harapannya adik-adik bisa memahami apa itu manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Manusia, ruang dan waktu dalam sejarah itu seperti apa dan bagaimana. Kemudian tujuan yang ketiga, diharapkan adik-adik mampu ketika mengetahui manusia, ruang dan waktu, maka mampu memahami pentingnya waktu, manusia, dan ruang dalam sejarah. Nanti di sana akan ada pembahasan mengenai konsep perkembangan dan keberlanjutan dalam sejarah. Baik, sampai sini dulu jelas ya? Ada pertanyaan? Nggak bisa bertanya ya? Ya, pokoknya nanti silakan beri komentar di kolom yang ada di bawah. Ya, baik. Sekarang pertanyaannya adalah, apa itu sejarah? What is the meaning of history? Kan begitu. Ya iyalah, gak mungkin kemudian kalau pelajarannya sejarah, pertanyaan besarnya apa itu fisika, apa itu matematika, kan gak mungkin gitu. Nah, biasanya setiap dari kita, orang-orang pada umumnya bahkan, itu seringkali beranggapan bahwa sejarah itu adalah peristiwa manusia di masa lalu. Betulkah demikian? Oh ya, kenapa saya tulis masa lalunya itu pakai garis miring, hurufnya miring? Karena ya tahulah, masa lalu, masa lalu, ditinggal mantan, kenangan, kan enggak bercanda. What the fuck? Ya, kalau kita sepakat sejarah itu peristiwa manusia di masa lalu, lalu peristiwa yang seperti apa sih yang kita sebut sebagai sejarah? Ini saya, ente misalkan punya masa lalu, punya mantan kan? Apakah kemudian mantan ente disebut sebagai sejarah? Ayo. Lalu bagaimana betulnya? Nah, sekarang simpan dulu. Pokoknya sekarang kita harus pahami dulu bahwa apa itu sejarah? Sejarah adalah peristiwa manusia di masa lalu. Titik. Simpan dulu ya. Sebelum kita bahas apakah masa lalumu itu sejarah atau bukan, pertama yang mesti kita paham sebetulnya kata sejarah
itu berasal dari kata apa sih, kan begitu. Nah, ternyata dia berasal dari bahasa Arab yang yaitu sajarotun, yang punya arti pohon. Pertanyaannya, kenapa kok sejarah itu diartikan sebagai pohon, kan begitu. Oh, ternyata diartikan sebagai pohon sebab dia mengacu pada pohon silsilah. Kalau sampean lihat di gambar ini, pohon itu kan dia punya apa ya, punya sesuatu yang misalkan nih dari ranting. Nah, ranting ini kan dia nyambung ke batang. Nah, batang ini kan nanti kemudian sampai ke akar. Nah, jadi ternyata sejarah itu kenapa dari pohon, karena dia mengacu pada pohon silsilah. Sampean misalkan putra dari orang tua A dan ibu B. Nah, orang tua sampean juga kan merupakan putra dari orang C dan orang B. Begitu seterusnya sampai ke Z. Jadi kenapa dia mesti berarti pohon? Sebab dia mengacu pada pohon silsilah. Jadi ayo, panjang keturunan, kira-kira begitu. Jadi mengacu pada pohon silsilah, asal usul atau keturunan seseorang, seperti itu ya. Kemudian ternyata dalam bahasa Indonesia pun kata sejarah dia apa ya? Jadi kata pemahaman sejarah itu punya padanan kata pada bahasa Indonesia seperti pada kata silsilah, yaitu tadi dia yang berarti asal usul keluarga, keturunan atau nenek moyang. Kemudian dalam bahasa Indonesia ternyata sejarah juga dia punya padanan kata yang sama dengan hikayat, yang berarti mengisahkan seseorang. Nah, hikayat ini kan mengisahkan seseorang, contohnya seperti hikayat si miskin, hikayat Panji Semiran, hikayat 1001 malam dan lain sebagainya. Jadi mengacu pada kisah yang terjadi pada seseorang. Kemudian kata ketiga yang punya pemahaman yang mirip dengan sejarah atau dengan peristiwa masa lalu, yaitu babad carita atau cerita, yakni yang mengisahkan kejadian atau peristiwa tertentu di masa lalu. Contohnya misalkan babad Cirebon, berarti dia satu teks yang menceritakan bagaimana Cirebon pada masa lampau misalkan. Atau ada juga babad Tanah Jawi, yaitu yang menceritakan silsilah dan keturunan raja-raja Islam di Jawa pada masa lalu. Nah, itu ya. Jadi dalam bahasa Indonesia ternyata kata sejarah itu punya padanan kata yang mirip. Apa aja? Yaitu tadi ada silsilah, hikayat, dan babad. Paham ya? Ada pertanyaan? Lupa, kan nggak bisa nanya. Kemudian, nah itu tadi dalam bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kita lihat dalam bahasa asing sejarah itu apa sih, kan begitu. Nah, ternyata dalam berbagai bahasa sejarah itu punya banyak istilah ya. Misalkan dalam bahasa Yunani kata sejarah itu berarti historia, yang punya arti ini, apa yang diketahui dari hasil penyelidikan. Jadi menurut sejarah, menurut bahasa Yunan yang historia tadi, itu lebih ke apa yang kita ketahui dari hasil penyelidikan, dari hasil penelitian, maka itu disebut sebagai sejarah, kan begitu. Misalkan sampean mau menyelidiki atau mau meneliti bagaimana keadaan Kuningan pada tahun 1945 misalkan. Nah, maka
itu disebut sebagai sejarah, atau dalam bahasa Yunaninya kita sebut tadi sebagai historia kan begitu. Kemudian dalam bahasa Inggris sejarah itu seringkali disebut sebagai history, yang berarti masa lampau umat manusia, masa lampau masa lalu. Kemudian dalam bahasa Jerman itu sejarah punya istilah yaitu, saya kurang tahu dibacanya, Geschichte, kira-kira begitu ya, Geschichte, yang berarti sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. Jadi kalau misalkan menurut Geschichte ini, karena sesuatu itu telah terjadi, maka itu disebut sebagai sejarah. Paham ya? Kemudian dalam bahasa Belanda saya juga kurang tahu nih sebutannya apa. Sebab gini, bahasa Belanda tuh seringkali apa yang diucapkan itu berbeda dengan apa yang dituliskan. Misalkan tulisannya Postweg, tapi dibacanya kan bukan Postweg tapi Postweg kan begitu. The Groot Postweg, jalan raya pos, atau apa lagi ya? Ya pokoknya banyak lah. Nah, ini dalam bahasa Belanda sejarah itu berarti ini Geschiedenis, yang punya arti sama tadi, sesuatu yang telah terjadi. Itu ya, sejarah dalam bahasa asing ada historia, history, Geschichte, dan Geschiedenis. Begitulah kira-kira. Kemudian saya cantumkan beberapa ahli agar pemahaman sejarah kita utuh. Ini Edward Harlotcar. Dia mengatakan bahwa sejarah adalah suatu proses interaksi antara sejarawan, itu orang yang paham betul sejarah, dengan fakta yang ada padanya, atau juga suatu dialog tiada henti-hentinya antara masa sekarang dengan masa silam. Gambarannya begini, misalkan saya tuliskan di sini old, zaman dulu, kemudian ada now, zaman sekarang. Kita kan sekarang hidup di zaman now ya. Kemudian kita yang hidup di sini pengen tahu apa yang ada di sini kan begitu. Mungkin nggak kita yang di sini punya mesin waktu pergi ke masa lalu? Mungkin nggak? Ya rasanya nggak mungkin dong, karena ya sampai sekarang mesin waktu juga nggak tahu ada nggak tahu nggak kan begitu ya. Nah, karena kita nggak mungkin kesini secara fisik, maka kita dapat mengetahui apa yang terjadi di masa lampau dari mana, Pak? Dari bukti yang ditemukan. Masa lampau itu meninggalkan bukti. Saya kasih contoh. Sampean main ke situs Museum Purbakala Cipari misalkan. Sampean menemukan batu yang berbentuk kapak. Nah, setelah diteliti ternyata batu itu merupakan bukti peninggalan manusia praaksara di Kuningan kan begitu. Jadi dari bukti yang ditinggalkan itu, oh ternyata kita bisa tahu nih, kita yang sekarang hidup di zaman sekarang ini bisa tahu bahwa kehidupan di masa lampau itu belum menggunakan pisau misalkan, atau belum menggunakan handphone, sebab yang ditemukan di masa lampau itu, bukti yang ditemukannya itu bukan handphone, bukan tripod, bukan terminal misalkan atau apapun, tapi yang ditemukan di sana kapak. Dan kita berkesimpulan bahwa oh, masa lampau ternyata kehidupannya masih menggunakan batu misalkan, atau masih menggunakan kapak, belum menggunakan handphone. Gitu ya, paham ya? Jadi singkatnya kita bisa tahu di masa lampau itu dari mana? Dari bukti yang ditinggalkan oleh mereka, menurut Carr. Kemudian saya simpan yang kedua itu Ruslan Abdul Ghani. Beliau mengatakan bahwa sejarah itu ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau beserta kejadiannya. Untuk apa? Dengan maksud untuk menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya, kemudian untuk dijadikan perbendaharaan
pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan masa sekarang serta arah proses. Saya kira ini maknanya sama dengan apa yang disampaikan oleh Kar tadi. Jadi kita lebih ke meneliti apa yang ada di masa lampau. Dari apa? Dari bukti yang ditinggalkan oleh mereka. Kan begitu. Jelas ya? Ada pertanyaan? Lupa, kan nggak bisa nanya. Oke. Karena mungkin terlalu rumit bahasa yang di awal tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa sejarah itu adalah suatu proses penelaahan terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan oleh para sejarawan. Jelas ya? Jadi kita mencoba menggali informasi dari masa lampau berdasarkan bukti yang mereka tinggalkan. Kalau tanpa bukti berarti bukan sejarah. Kan begitu. Jadi kita bisa tahu kehidupan masa lalu karena ada buktinya yang mereka tinggalkan. Ya contohnya seperti batu yang tadi saya ceritakan misalkan oleh para sejarawan. Jelas ya? Untuk apa sih Pak penelaahan terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau? Untuk kita belajar di masa sekarang agar menjadi lebih baik lagi, kan begitu. Makanya ada ungkapan dalam bahasa Yunani, Cicero itu mengatakan historia magistra vitae. Jadi sejarah itu adalah guru terbaik. Kenapa? Karena kita bisa belajar dari masa lalu, kan begitu. Jelas ya? Jadi ingat, masa lalu kita yang hidup di sini gak mungkin ke sini, maka agar kita tahu apa yang ada di sini, kita perlu bukti. Nah, hasil dari pembuktian itu kita sebut sebagai sejarah. Ya, jelas ya? Oke. Nah, setelah kita paham tentang pengertian sejarah tadi di atas tadi dalam tayangan sebelumnya tadi, maka timbul dong pertanyaan di awal tadi, lalu apakah masa lalumu itu sejarah? Mantanmu itu sejarah? Ternyata jawabannya bisa iya atau tidak. Kenapa? Nih sebentar. Bentar ya. Pak, kenapa sih kok membicarakan mantan terus? Ya kenapa ya? Mantan tuh menggigit sih. Ya kesel gimana gitu. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Oke, kita balik lagi. Tadi kan bisa iya bisa tidak. Tapi sebelum kesana kita mesti lihat dulu bahwa bahwa peristiwa masa lalu itu disebut sebagai sejarah apabila dia punya 3 ciri berikut. Pertama, peristiwa yang unik dalam artian terjadi hanya satu kali dan tidak akan pernah terulang persis sama. Kemerdekaan Indonesia misalkan 17 Agustus 1945. Kemudian 17 Agustus tahun 2020 akan sama persis nggak dengan 17 Agustus 1945? Tentu berbeda kan? Nah, perbedaan itulah yang kemudian kita sebut sebagai unik, sebab orang-orang yang merayakan pada tahun 45 itu berbeda dengan orang-orang yang merayakan 17 Agustus di tahun 2020. Tanggalnya sama memang, tapi orang-orangnya tentu berbeda, suasananya berbeda, atmosfernya berbeda, kan begitu. Jelas ya? Unik juga itu bisa diartikan unik tuh begini. 17 Agustus 45 di Indonesia merdeka. Di tahun yang sama, 17 Agustus 45 di Amerika ada kemerdekaan nggak? Enggak kan? Nah, itu juga unik. Jadi unik tuh berbeda antara satu ruang dengan waktu, yaitu tadi Indonesia
merdeka, tapi di Amerika ada apa ya? Nggak ada apa-apa kan begitu, jelas ya. Kemudian yang kedua itu dikatakan sebagai peristiwa masa lampau, dikatakan sebagai sejarah itu apabila punya ciri abadi, dalam artian peristiwa tersebut tidak berubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Pengeboman Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 6 dan 9 Agustus itu tidak akan berubah dan terus dikenang sebagai peristiwa paling miris ya, peristiwa miris, salah satu tragedi miris sepanjang masa kan begitu. Jadi abadi itu peristiwa tersebut ya tok begitu dan tetap dikenang. Kemudian dan yang terakhir, ciri peristiwa masa lampau disebut sebagai sejarah apabila dia punya makna yang penting. Jadi sesuatu itu penting dan dapat dijadikan momentum karena memiliki arti dalam menentukan kehidupan orang banyak. Misalkan peristiwa reformasi 1998 itu peristiwa sejarah. Kenapa? Karena dia satu peristiwa yang penting, sebab dari reformasi itu kemudian kita bisa dari yang awalnya otoriter selama 32 tahun misalkan berubah menjadi sistem pemerintahan yang demokratis kan begitu. Jelas ya. Nah, sekarang membicarakan masa lalumu itu tadi sejarah atau bukan? Ternyata masa lalumu dikatakan sejarah, iya, sebab dia penting buatmu, apalagi abadi untukmu dan unik untukmu kan begitu. Tapi tidak kemudian kita sebut juga sebagai sejarah. Kenapa? Ya kalau kasarnya, lu putus ya putus aja kan begitu. Apa pentingnya sih buat gua kan begitu ya. Lu putus, ya lu putus gitu. Terus buat gua apa? Penting gak sih? B aja kali kan begitu. Jadi masa lalumu itu sejarah, ya sejarah buat kamu sendiri, tapi tidak bagi sejarah kehidupan orang banyak. Ya emang lu putus dunia berguncang kan gak juga. Begitu ya, jelas ya. Masa lalumu sejarah, ya buat dirimu tapi tidak buat orang lain. Sebab sesuatu dikatakan peristiwa masa lampau sejarah itu ini punya tiga ciri, dan yang paling utama adalah peristiwanya penting, jadikan momentum. Ya kalau sampean punya mantan, pentingnya apa kan gak jelas banget gitu. Jelas ya. Oke, ada pertanyaan? lupa ya. Sekarang kita akan membahas sejarah dalam kaitan ruang dan waktu. Setelah sebelumnya tadi kita bahas pengertian sejarah, maka berikutnya yang perlu kita pahami bagaimana keterkaitan ruang dan waktu dalam sejarah kan begitu ya. Perlu dipahami dulu, ruang itu berarti tempat, berarti space, berarti apa ya? Ya tempat, ruang tuh ruang, tempat, lokasi dan sebagainya dan sejenisnya begitu ya. Nah, kalau waktu ya waktu kan gitu. Nah, ternyata itu punya kaitan, ternyata ruang dan waktu itu punya keterkaitan dengan sejarah. Nah, saya kasih gambaran sederhananya begini. Ini saya kasih, ini kita bicara matematika ya. Anjay. Ada sumbu X ini, sumbu X. Dan ada juga sumbu Y. Nah, sumbu X kita ganti menjadi waktu, sumbu Y kita jadi menjadi ruang. Nah, lalu posisi sejarah di mana, Pak?
posisi sejarah tuh ya di sini misalkan. Gini sebentar. Oke. Nah, kalau misalkan di sumbu X, di sumbu waktu kita tulis 1945, lalu di sumbu Y ruang kita tulis Indonesia, maka di waktu 1945 dan di ruangnya Indonesia, maka terjadi peristiwa apa? Peristiwa proklamasi kemerdekaan. Jadi ketika sumbu X ini ditarik, bertemu dengan sumbu Y yang tadi Indonesia ini, maka peristiwa sejarah yang dimaksud di sini adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Jadi keterkaitannya demikian. Begitu juga kalau misalkan kita mundur tahunnya menjadi abad keempat Masehi, kita tarik, lalu ketemu sumbu Y, sumbu ruangnya Indonesia, maka apa yang terjadi di Indonesia pada abad keempat kan begitu. Oh, ternyata ada peristiwa sejarah di sini, yaitu peristiwa masuknya dikenalnya budaya tulis menulis pada masyarakat Nusantara atau pada masyarakat Indonesia, kan begitu. Jelas ya? Nah, jadi keterkaitan ruang dan waktu dalam sejarah itu ya seperti tadi, ketika tahunnya segini, ruangnya di mana, maka ketika kita temukan titiknya akan ada peristiwa sejarah tertentu. Contohnya tadi 45 waktunya, ruangnya di Indonesia, maka ketemu titik peristiwa sejarahnya apa? Peristiwa proklamasi. Abad keempat waktunya, ruangnya di Indonesia, maka ditemukan titik peristiwa sejarah apa? Ditemukannya budaya tulis menulis atau budaya aksara pada masyarakat Nusantara. Jelas ya? Ya, saya kira jelas. Akhirnya kita sampai di pembahasan terakhir di materi manusia dan sejarah, yaitu pentingnya kita dalam memahami waktu dalam sejarah. Sebetulnya nanti ada dua yang akan kita bahas, yaitu perkembangan dan nanti ada kesinambungan. Nah, ini kita bahas dulu perkembangan. Jadi perkembangan itu merupakan satu kondisi apabila suatu masyarakat atau manusia mengalami pergerakan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi jelas perkembangan itu ada yang berubah, ada yang berkembang. Apa yang berkembangnya, Pak? Bisa fisiknya, bisa kebudayaannya, bisa cara hidupnya yang berkembang, bisa pola pikirnya yang berkembang, pokoknya apapun yang berkembang. Nah, itu kita sebutnya sebagai apa? Itu salah satu unsur penting waktu dalam sejarah perkembangannya. Ada yang berubah. Misalnya manusia itu dulu hidup, alat kebudayaannya, alat hidupnya itu kebanyakan dari batu. Kemudian dari batu ini berkembang. Kenapa berkembang? Kan begitu pertanyaannya. Bisa karena batu itu kurang fungsional misalkan, atau kurang efektif misalkan. Nanti berkembang dari alat kehidupannya dari batu misalkan. Dulu kan orang tuh suka berburu, pakai alat-alat dari batu, misalkan kapak genggam atau kapak lonjong dari batu. Ternyata nanti karena kurang efektif tadi, itu berkembang menjadi ke logam, alat hidupnya, alat kebudayaan. Dari logam tadi ternyata berkembang lagi karena manusianya tidak lagi berburu misalkan, mereka sudah mulai bercocok tanam misalkan, maka nanti berubah zamannya, alat hidupnya tidak lagi dari logam tapi dari besi. Nanti dari besi ini berkembang lagi. Kalau orang sih bilangnya sekarang tuh kita hidup di era plastik atau di era silikon, sebab apa-apa yang kita pegang pasti ada unsur plastiknya.
laptop, gadget, apalagi banyak gitu. Jadi ada yang berubah. Kalau dulu dari batu berkembang jadi logam, jadi besi, jadi plastik. Nanti kita nggak tahu nih, setelah zaman plastik ini kita berkembang alat hidupnya dari apa lagi nih. Bisa aja misalkan dari bata misalkan, atau dari apapun yang lebih canggih dari plastik kan begitu. Hanya bukan berarti apa-apa yang dari batu, apa-apa yang dari logam, apa-apa yang dari besi itu kemudian tidak ada di zaman sekarang. Sebab banyak juga ditemukan alat-alat yang dari batu dan berfungsi sampai sekarang. Apa ya contohnya? Ulekan misalkan, kan nggak mungkin ulekan dari plastik misalkan. Ya kalau gitu, itu bawang, tomat, cabenya kapan hancurnya kalau dari plastik kan begitu. Nah, jadi bukan berarti apa-apa yang ditinggalkan alat hidup dari masa lalu itu kemudian hilang begitu saja. Cuman karena zamannya sudah berubah, maka kebanyakan alat-alat dari batu itu seperti kapak. Kapak kan kalau dari batu, sekarang kan kapak tuh dari apa ya? Dari besi kan begitu. Bahkan ada juga ya kapak dari plastik kan begitu. Jadi ada perkembangan. Jelas ya? Ini juga yang kemudian menjelaskan kenapa sejarah itu selalu berhubungan dengan manusia. Jadi yang selalu punya sejarah itu cuma manusia. Enggak babi, enggak anjing, enggak burung, enggak keledai, enggak semut misalkan. Kenapa? Pertanyaannya kan begitu. Sebab manusia, ya ini tadi, dia mengalami perkembangan, ada perubahan bentuk. Bentuknya bukan dari fisik saja ya, tapi dari alat hidupnya, cara hidupnya. Kan orang dulu cara hidupnya kan berburu, belum mengenal cocok tanam, belum mengenal berladang, bersawah kan begitu. Jadi ada perkembangan. Sementara ini nih apa nih? Babi misalkan. Ya babi nggak mengalami perkembangan. Dari dulu babi yang nggak pakai sendal, apakah mungkin sekarang karena zaman sudah berkembang misalkan babi kalau lapar atau kalau mau mandi itu harus ke kolam renang Cibulan misalkan? Kan enggak, dia tetap tidur-tiduran di lumpur kan begitu, atau tidur-tiduran di apa ya, cemplungan air kan begitu. Dulu misalkan babi nyeker, sekarang karena zamannya sudah modern babi coba pakai sendal, kan enggak, babi enggak mengalami perkembangan. Jelas ya? Burung misalkan, dulu burung kalau buat sarang di batang pohon, tapi sekarang karena zamannya berkembang, karena zamannya berubah, burung berusaha untuk membuat sarang tidak lagi di batang pohon, tapi membuat sarang di satu tempat rahasia tertentu yang mungkin transparan agar tidak dicuri oleh manusia. Kan enggak, burung ya buat sarang tetap di pohon kan begitu. Dia tidak mengalami perkembangan. Jelas ya? Nah, itulah alasan kenapa sejarah itu punya apa ya? Bukan punya. Jadi sejarah itu selalu terikat 3 konsep. Manusia, ruang dan waktu. Bukan babi, ruang dan waktu, atau anjing, ruang dan waktu. Maaf, saya bilang anjingnya agak kasar ya. Ya maaf. Maksudnya tadi sejarah selalu manusia, ruang, waktu, bukan babi, ruang dan waktu. Alasannya kenapa? Yaitu tadi, karena manusia mengalami perkembangan, sementara babi, anjing, hewan, semut, keledai dan sebagainya tidak mengalami perkembangan, tidak mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jelas ya? Saya kira. Ya, baik. Sekarang
akan kita bahas pentingnya dalam memahami waktu di sejarah. Setelah tadi perkembangan, maka berikutnya yang akan kita bahas adalah kesinambungan. Kesinambungan sendiri adalah satu keadaan ketika pola lama masih terus berlanjut. Jadi artinya apa-apa yang dilakukan di masa lalu itu sampai sekarang ya terus dilakukan, meskipun meskipun ada beberapa hal yang berkembang kan begitu, baik dari alatnya, baik dari kebiasaannya, atau dari media yang digunakan kan begitu. Misalkan bersawah, ini ada dua gambaran sederhana. Misalkan gambar ini bersawah, gambar ini juga bersawah kan begitu. Ini kan proses kesinambungan. Dulu bersawah ada, sekarang yang masih ada kan begitu. Meskipun ada hal-hal yang berkembang. Apa yang berkembang? Alatnya. Dulu bersawah menggunakan kerbau kan begitu. Sekarang ternyata bersawah tidak lagi menggunakan kerbau, tapi menggunakan tenaga traktor. Jadi kesinambungan itu selalu berkaitan erat dengan perkembangan. Dan kita nggak tahu nih di sini, bisa saja berkembang lagi, tidak lagi menggunakan traktor, tapi menggunakan, kalau saya sih membayangkannya, sejenis tombol misalkan ya, yang oleh petani tinggal pencet, kemudian keluarlah sosok robot Terminator, kemudian langsung membajak sawah dengan tenaga mesin canggih. Gitu. Siapa tahu kan bisa jadi. Jadi maksud saya adalah ada hal-hal yang berkembang. Dulu kerbau, sekarang traktor, kita nggak tahu nih ke depan pakai tenaga apa lagi. Adanya perkembangan ini dari proses kesinambungan itu tentu dimaksudkan agar mempermudah efektivitas dan efisiensi para petani dalam bersawah kan begitu. Nah, ya kalau zaman berkembang pasti manusia pun pola pikirnya berkembang dong, pengen yang lebih cepat, pengen yang lebih instan kan begitu. Contoh lainnya deh, manusia dari dulu pasti cari makan, dan pola itu kan masih terus berkembang. Sekarang juga manusia perlu makan kan begitu, cuma ada yang berkembang. Kalau dulu manusia untuk cari makan dia perlu dia perlu mencari sendiri, pergi ke warung, atau misalkan pergi ke hutan atau pergi ke sawah. Tapi sekarang karena zamannya berkembang, ada teknologi, maka untuk cari makan kita hanya perlu duduk di rumah, tekan tombol di gadget, tak tuk ser, kan begitu, ser. Maka nanti datanglah GoFood dan sebagainya. Jadi jelas ya maksud kesinambungan dan perkembangan tadi. Pertanyaannya adalah, kenapa kok manusia bisa berkembang sedemikian itu? Sebab manusia dia dibekali akal pikiran. Sebab anjing, sebab babi, sebab monyet, sebab semut, sebab keledai tidak dibekali akal pikiran. Mereka hanya dibekali insting, naluri, otak. Maka dia tidak bisa menciptakan sejarah, maka mereka tidak bisa membuat kebaharuan, tidak mengalami perkembangan, karena mereka tidak dibekali akal pikiran ini. Karena manusia dibekali akal pikiran, maka dengan akal pikirannya ini manusia bisa berkembang kan begitu. Contohnya yaitu tadi, dari hal kecil saja bersawah, dari kerbau ke traktor, kita nggak tahu ke depan
kan begitu, jelas ya. Jadi saya kira dengan belajar sejarah pun kita harus mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan, sebab kita memaksimalkan akal pikiran kita. Ya jelas ya. Saya kira materi kita sudah selesai. Silakan nanti di forum diskusi yang akan saya tulis di Google Classroom. Kalau ada yang beda pendapat, kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada hal yang mau kita diskusikan, silakan langsung tulis di kolom komentarnya. Nanti kita pilah beberapa hal menarik yang layaknya kita diskusikan, kan begitu, agar pembelajaran ini lebih efektif, kan begitu ya. Oke, saya kira demikian, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian atau dalam hal suara atau visualisasi atau dalam tingkah laku dan kata saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.